وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Farabins Channel. Kali ini kita membahas sebuah misteri kehidupan di mana salah satu tanda besar hari kiamat yaitu hadirnya Ya'juj wa Ma'juj dari tempat tertinggi di seluruh penjuru dunia. Kisah Ya'juj Ma'juj bermula ketika para kaum kafirin ingin menjatuhkan dakwah Rasulullah SAW yang semakin meluas. Oleh sebab itu, para kaum kafir mencari berbagai cara untuk menjatuhkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara yang dilakukan kaum kafirin yaitu mencari tahu dari kaum Yahudi adalah apa yang dapat menjatuhkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena kaum Yahudi memiliki kitab Taurat yang dapat mengetahui ciri kenabian. Lalu Yahudi mengatakan, jika Muhammad betul Nabi, tanyakanlah tentang siapa itu Zulkarnain. Setelah mendapati cara dari kaum Yahudi tersebut, lalu kaum kafirin segera dengan senang hati ingin kembali mempermalukan Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan perihal tersebut tentang Zulkarnain untuk mengetes dan menjatuhkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hal ini bukannya menjatuhkan dakwah Nabi, malah membuat tambahnya keyakinan para kaum muslimin dan membuat terkejutnya kaum kafirin mendengar ulasan Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW melalui Quran Surat Al-Kahfi. Di dalam Quran Surat Al-Kahfi, Allah memberikan petunjuk bahwa Zulkarnain adalah seorang raja yang soleh yang diberikan kemudahan jalan untuk mencapai segala sesuatu di muka bumi. Tatkala ketika ia menempuh suatu jalan di tempat paling ujung di bumi, hingga tibalah sesampainya di sebuah tempat matahari terbenam di suatu daerah laut yang berlumpur hitam. Ini adalah sebuah petunjuk, namun di manakah tempat yang dimaksud itu dan apa kaitannya? Yang diketahui selama ini, pasir di lautan yang berwarna hitam adalah pasir yang mengandung biji besi. Apakah ini ada kaitannya dalam membuat tembok besi tersebut? Setelah melalui lautan tersebut, Zulkarnain meneruskan perjalanannya hingga ke tempat di mana matahari terbit dan mendapatkan suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari. Apakah tempat yang dimaksud tanpa pelindung dari sinar matahari tersebut? Dari lokasi yang diceritakan ini menjadi pertanyaan besar kita, di manakah suatu tempat lautan yang berlumpur hitam dan suatu dataran yang tanpa pelindung dari sinar matahari tersebut? Yang kita ketahui saat ini, satu-satunya dataran yang tanpa pelindung dari sinar matahari yang berada dekat lautan adalah dataran es Antartika, suatu tempat di mana hanya sebuah dataran es yang luas yang tidak memiliki satupun pepohonan yang tumbuh. Apakah ini tempat yang dimaksud? Allahu a'lam. Kemudian Zulkarnain mengikuti suatu jalan lainnya hingga sampai di antara dua gunung dan menemukan suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraannya. Lalu kaum tersebut mengadu dan meminta dibuatkan dinding pemisah dengan suatu kaum lainnya yang selalu membuat kerusakan. Dan kaum perusak ini adalah Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj adalah suku yang sangat kejam. Mereka selalu membuat kerusakan dan kehancuran, sehingga Zulkarnain membuatkan dinding pemisah agar Ya'juj wa Ma'juj tidak dapat memasuki daerah kaum yang lemah tersebut dan tidak bisa lagi untuk datang merusak dan mengganggu. Lalu Zulkarnain memerintahkan untuk menyiapkan cairan besi
dan cairan tembaga yang dipanaskan untuk menutupi celah di antara dua gunung tersebut. Setelah selesai membangun dinding tersebut, Zulkarnain lalu berkata, "Tembok ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apabila janji Tuhanku telah tiba, Dia akan menjadikannya hancur luluh. Janji Tuhanku itu benar." Quran Surat Al-Kahfi ayat 98. Lokasi dinding Ya'juj wa Ma'juj hingga kini belum tahu di mana keberadaannya. Banyak yang menyebut lokasi dinding tersebut adalah pegunungan Kaukasus, daerah pegunungan di bagian negara Armenia, Georgia, dan Azerbaijan. Ditemukannya struktur bebatuan balok persegi yang memanjang dengan jumlah yang sangat banyak dan terlihat kokoh. Hal ini nampaknya pendapat temuan yang kurang kuat, karena struktur bebatuan balok seperti ini banyak juga ditemukan di belahan negara lain, yang artinya bebatuan balok seperti ini tidaklah hanya berada di pegunungan Kaukasus tersebut. Berikut tempat di negara lain yang memiliki seperti bebatuan balok tersebut. Seperti Fos, Islandia. Bebatuan yang menyerupai balok juga ditemukan di negara ini. Bebatuan balok persegi yang memanjang dengan jumlah yang banyak menyerupai di daerah pegunungan Armenia tersebut. Dan ini salah satu yang berada di negara kita, tepatnya di daerah Rejang Lembong. Bebatuan balok yang memanjang seperti struktur di pegunungan Armenia. Dan tentunya masih banyak lagi tempat bebatuan yang sama di seluruh penjuru dunia lainnya. Tempat kedua yang banyak berpendapat bahwa Ya'juj wa Ma'juj berada yaitu di lokasi tembok besar Cina. Namun pendapat ini jauh lebih lemah dari sisi teori hipotesis, dikarenakan tembok Ya'juj wa Ma'juj terbuat dari besi dan tembaga yang kuat, sedangkan tembok Cina hanyalah sebuah dinding yang terbuat dari bebatuan biasa yang membentang tanpa adanya struktur yang menutupi, sehingga Ya'juj wa Ma'juj dengan mudah tentunya melewati dinding tersebut karena jumlah mereka yang sangat banyak. Lalu, di manakah tempat dinding Ya'juj wa Ma'juj tersebut? Dari berbagai hipotesis yang ada, sepertinya yang paling mendekati daerah tersebut adalah dataran es yang luas di balik Antartika. Selain juga dapat menampung jumlah Ya'juj wa Ma'juj yang sangat banyak, di mana jumlah kita dengan mereka 1:999. Perlu diketahui, jumlah populasi manusia di berbagai belahan dunia saat ini kurang lebih 8 miliar manusia. Hal inilah salah satu yang menguatkan bahwa Ya'juj wa Ma'juj berada di belahan bumi lain. Tetapi semua ini hanyalah hipotesis yang belum tentu sepenuhnya benar. Hanyalah Allah yang maha mengetahui semua ini. Namun dalam teori bumi bola, seperti yang telah diajarkan di sekolah, mustahil rasanya bagi kita mengatakan bahwa ada kehidupan di balik Antartika, di mana Antartika itu sendiri hanyalah sebuah benua yang tanpa kehidupan manusia. Namun dalam teori bumi datar, Antartika merupakan suatu ujung perbatasan bumi yang melingkar, yang mengelilingi seluruh benua di muka bumi ini. Apakah benar teori tersebut? Allahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui. Ada dua tokoh yang menguatkan hipotesis bahwa Antartika adalah benar sebuah lingkaran dinding es. Dua tokoh penjelajah yang hebat pada masanya yang pernah melakukan ekspedisi mengitari dinding es Antartika tersebut. Yang pertama adalah James Cook, seorang penjelajah dan penemu benua Antartika. Awalnya, Royal Society yang berpusat di London mengutus James Cook berlayar menuju ujung bumi paling selatan untuk mencari Terra Australis Incognita. Pada tahun 1772, James Cook dengan 108 anak buah kapal berlayar sejauh 20.000 mil melalui Samudra Hindia. Sesampainya di Antartika pada tahun 1774, yang dijumpainya hanyalah gunung es yang sangat tinggi dan dinding es tanpa celah untuk bisa dilewati selama bertahun-tahun dalam perjalanannya.
Dan berikut hasil pemetaan yang ia lakukan selama menjelajah benua Antartika. Tokoh yang kedua adalah Richard Evelyn Byrd, seorang penjelajah dan salah satu orang yang mencapai kutub utara dan kutub selatan melalui udara. Dia adalah penerima Medal of Honor, dekorasi militer tertinggi Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, sebuah kehormatan tertinggi kedua untuk keberanian yang diberikan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada saat menjelajah Antartika melalui pesawat udara, Richard E. Byrd melihat sebuah tempat sebesar benua Amerika yang keberadaannya melewati kutub selatan Antartika. Berikut kesaksian dalam wawancara dengan Richard E. Byrd. A television journal of the important issues of the hour. Our very distinguished guest for this evening is Admiral Richard E. Byrd. I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this earth? But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole, on the other side of the South Pole. We've found enough coal within 180 miles of the South Pole, enough to supply the whole world for quite a while. So we think there's oil there, and there's evidence, probably uranium. Dalam kesaksiannya, Richard E. Byrd mengatakan adanya sebuah tempat yang belum dilihat oleh manusia saat ini. Sebuah benua sebesar Amerika yang kemungkinan mengandung bahan bakar minyak bumi, batu bara, bahkan uranium. Hal ini mengingatkan kita kepada perintah dari Royal Society pada James Cook untuk mencari wilayah Terra Australis Incognita, dan juga mengingatkan kita kepada gambaran peta fiksi, yaitu peta kuno Jepang yang memperlihatkan adanya benua-benua besar di balik Antartika. Selain itu juga ada peta fiksi dari Terra Infinita dan juga memperlihatkan adanya pintu masuk menuju ke benua lain di balik Antartika. Kembali ke lokasi Ya'juj wa Ma'juj. Jika benar lokasi tersebut di balik Antartika, seperti yang sudah dipaparkan lewat hipotesis ini, maka tentunya mereka Ya'juj wa Ma'juj akan menginvasi membuat kehancuran kembali ke seluruh pelosok penjuru dunia. Mereka akan membunuh seluruh manusia di luar ras mereka dengan cara membantai hingga sampai memakannya. Dalam keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, kelompok pertama mereka mendatangi sebuah danau yang besar, dikatakan Danau Tiberias, lalu meminumnya sampai habis airnya, hingga barisan kelompok lainnya tidak kebagian airnya. Lalu berkata, "Dahulu di sini ada airnya." Hal ini menggambarkan saking begitu banyaknya jumlah mereka yang sangat mengerikan. Ya'juj wa Ma'juj keluar pada saat itu pada akhir zaman, di zaman Nabi Isa alaihissalam. Lalu Allah perintahkan Nabi Isa untuk pergi bersembunyi di Pedungan Tur hingga menghabiskan beberapa pekan dalam keadaan yang sulit dan penuh kelaparan. Bahkan saat itu, kepala seekor kerbau lebih berharga daripada 100 dinar. Dan setelah itu, Nabi Isa berdoa kepada Allah, meminta agar Ya'juj wa Ma'juj dibinasakan, dan Allah mengabulkan dengan mengirim banyak ulat ke tubuh Ya'juj wa Ma'juj. Lalu seketika Ya'juj wa Ma'juj serentak mati atas kuasa Allah.
dengan burung unta untuk mengangkat bangkai Yajud wa Majud. Lalu Allah turunkan hujan hingga bersihnya bumi dari bangkai Yajud wa Majud. Dan perlu kita ketahui, sisa tombak dan anak panah Yajud wa Majud yang terdampar di seluruh permukaan bumi dapat dipergunakan sebagai bahan bakar manusia yang tidak habis selama lebih dari 7 tahun. Sekian kisah Yajud wa Majud yang ringkas ini. Mohon maaf lebih kurangnya dari hipotesis keberadaan tembok Zulkarnain ini. Semua kebenaran hanya milik Allah. Dan sampai jumpa di ulasan misteri kehidupan berikutnya. Silakan like dan subscribe terlebih dahulu agar dapat mengetahui video terbaru dari Parabens Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.